Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Kita boleh kembali dalam pertemuan melalui renungan kita pada saat ini, yang tentu kita berharap setiap renungan itu menjadi penting buat kita karena firman Tuhan yang disampaikan kepada kita adalah roh dan hidup. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita semua kepada Bapak Ibu Saudara mengharapkan untuk tetap fokus dan memperhatikan firman Tuhan ini. Kita masih dalam serial bagaimana hidup orang Kristen dalam tuntunan kasih, sebagaimana yang diuraikan oleh Paulus kepada jemaat di Roma melalui Roma pasal 12 ayat yang ke-14. Kita sudah masuk dalam beberapa serial dan hari ini kalau nggak salah adalah seri yang kelima tentang hidup orang percaya dalam tuntunan kasih. Bapak Ibu Saudara, mari saya akan bacakan ayat ini menjadi dasar renungan kita hari ini untuk kita renungkan dan kita akan hayati dalam hidup kita. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Saudara, di dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia yang baru, ini ada paralel ayat yang saya akan bacakan buat saudara dan saya. Tetapi aku berkata kepadamu di dalam Matius pasal 5 ayat 44, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi Paulus tentu tahu persis, walaupun Paulus itu tidak pernah bertemu dengan Yesus di dalam kehidupan sehari-hari seperti Petrus, Yakobus dan Yohanes. Karena pada waktu Paulus ada pada waktu itu dan Yesus ada bersamaan, Tuhan Yesus belum naik ke surga, Paulus belum mengenal Tuhan. Mereka masih hidup, maksud saya dia masih hidup dalam tuntunan hukum Taurat, hidup di bawah hukum Taurat. Sehingga dia tidak mengenal secara pribadi melalui kontak lahiriah seperti Petrus, Yakobus dan Yohanes. Tetapi Bapak Ibu Saudara, setelah kita pelajari, ternyata Paulus ini mendapat penyingkapan yang sama seperti Petrus, Yakobus dan Yohanes tentang Injil yang disampaikan Yesus sendiri dalam Matius tadi. Sekali lagi dia mendapat ilham Tuhan tentang bagaimana dia harus mengasihi sesama sampai kepada tingkat bagaimana mengasihi sesama yang menganiaya kita. Karena itu sekali lagi saya akan bacakan, mari kita perhatikan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu dan berkatilah dan jangan mengutuk. Saudara, orang Kristen adalah orang yang hidup dalam kasih, yaitu orang yang menganggap, yang diajak oleh Tuhan untuk memandang sesama kita, entah itu latar belakangnya adalah berbeda dari kita, bahkan sekalipun beda agama, berbeda suku, berbeda tradisi, berbeda warna kulit, berbeda kebangsaan, berbeda adat istiadat. Kita harus memandang mereka adalah sebagai sesama. Bahkan lebih dalam daripada itu, bukan sekedar sesama karena kita manusia, tetapi kita harus memandang setiap orang lain selain diri kita itu sebagai sesama objek kasih kita. Terlepas dia itu senang atau membenci kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, inilah ciri Injil yang diberitakan kepada saudara dan saya. Inilah yang diajarkan Tuhan dan para murid buat kita sekalian. Orang Kristen adalah orang yang melihat orang lain itu sebagai mitra, bukan rival, bukan musuh, bukan pesaing. Ini yang kadang-kadang ketika di dalam dunia bisnis, dalam dunia pendidikan, kita nggak mau mengalami ataupun harus berrivalitas, harus berkompetisi. Tetapi sebetulnya dalam konteks rohani kita tidak bisa seperti itu. Karena itu hanya untuk tujuan sementara, bagaimana orang ingin diberi peringkat atau predikat oleh lembaga pendidikan, oleh pasar. Tetapi bagi orang Kristen itu tidak menjadi penting, saudara. Tidak menjadi penting. Apa artinya kita berkompetisi dalam hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat untuk hidup kita yang jauh lebih penting di dalam kekekalan. Kalau kita hanya ingin mendapat bisnis yang sukses, karena rivalitas kita bisa melakukan lebih baik dari orang lain dan kita menjadi sombong, kita tidak bisa menjadi berkat dan orang lain menjadi jatuh, kita tidak bisa menolong, maka percuma. Nah, itulah yang Tuhan mau supaya kita hari ini mendengarkan firman Tuhan, bahwa ketika kita hidup dalam kasih itu adalah hidup
di mana kita mengasihi musuh kita. Tentu kalau musuh itu adalah bukan kita yang memusuhi dia, tetapi dia yang memusuhi kita. Karena apa? Karena kita mempunyai karakter Kristus. Karena kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah adalah Allah yang mengasihi. Demikian juga saudara dan saya harus mengasihi kepada mereka, kepada siapapun yang membenci, tidak senang kepada saudara. Bukan karena saudara juga berbuat jahat kepada dia, tetapi karena saudara mempunyai iman yang benar dan punya kasih yang tulus seperti Tuhan Yesus lakukan buat para manusia pada waktu itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari saya mengajak kita semua untuk belajar hal ini. Jadi kekristenan bukan rivalitas, kekristenan bukan kompetisi, kekristenan bukan cari siapa yang lebih hebat dari orang lain. Sekalipun faktanya mungkin kita akan lebih baik atau lebih kurang baik dari orang lain, itu biarlah yang menilai orang. Kita bukan itu tujuannya. Kita hanya ingin menjadi manusia yang berkualitas dalam melaksanakan kasih sampai kepada tingkat kalau ada orang yang membenci saudara karena saudara beriman, karena saudara mengasihi, karena saudara mempunyai pengharapan di dalam Kristus, maka berbahagialah saudara, karena jangan sampai mengutuk, bahkan doakanlah mereka. Dan itulah ciri utama, ciri khas daripada kekristenan. Sebab dengan demikian engkau menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Saudara, bagaimana kita menyikapi orang-orang yang seperti itu? Tentu pertama Tuhan memang supaya kita tetap mengasihi dia, mengasihi mereka yang menganiaya saudara. Menganiaya tidak harus dalam bentuk fisik, ya kita terluka secara fisik berdarah-darah, tidak, tetapi menyakiti hidup saudara, pribadi saudara. Saudara menyakiti saudara secara psikologis, saudara sakit, tetapi karena saudara ikut Tuhan. Mari saya mengajak kita, firman Tuhan menguatkan kita. Mari kita berubah bahwa dia melakukan tidak tahu apa yang dia lakukan. Karena itu ampunilah ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, mereka sudah dikuasai oleh dalam kegelapan mereka. Bahkan saudara, orang yang gelap itu tidak harus dikuasai dalam kegelapan yang kriminal secara literal. Jadi melakukan pencurian, jadi akan mengancam nyawa saudara. Itu tentang sesuatu yang membuat saudara menjadi terpojok hanya karena saudara mungkin tidak tahu tentang doktrin, tidak tahu tentang bagaimana mengerti tentang secara teologi, dan saudara disudutkan, mungkin saudara dioyo-oyo, saudara dianggap dangkal, dianggap bodoh. Saudara nggak perlu itu perhatikan. Saudara, mari kita mengasihi. Saudara, kita bertumbuh, kita juga menjadi orang bodoh di hadapan Allah. Tuhan senang orang yang bodoh tetapi rendah hati di hadapan Allah, daripada orang yang merasa pintar tapi menyakiti orang lain dan menganggap orang lain lebih rendah dari dirinya. Karena itulah, mari Bapak Ibu Saudara, Paulus mengajak kepada kita bahwa bagi saudara dan saya, kita harus hidup dalam roh dan dipimpin oleh roh. Saudara, saya akan bacakan dari beberapa ayat yang penting supaya kita mengerti mengapa mereka hidup seperti itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Roma pasal 7 ayat 12, di sana dikatakan, jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat, maka tidak pernah menyalahkan hukum Taurat. Tidak menyalahkan hukum Taurat. Paulus pun tidak pernah bahwa hukum Taurat itu salah. Hukum Taurat itu adalah kudus, perintah itu adalah kudus dan benar dan baik. Kurang apa lagi? Tetapi yang menjadi persoalan, kata Paulus, adalah bahwa orang-orang yang terkena oleh hukum Taurat atau yang tunduk kepada hukum Taurat, dia itu adalah tidak berkuasa atas dagingnya. Karena dia sudah diselimuti oleh dosa, oleh hawa nafsunya, dan itu mempunyai natur di dalam dirinya. Karena itu dalam ayat 13 dikatakan, jika demikian adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Jadi seolah-olah hukum Taurat itu menjadi jelek. Tidak, sekali-kali tidak. Tapi supaya bahwa nyata bahwa ia adalah dosa, artinya orang yang melakukan tidak sesuai dengan hukum Taurat itu adalah dosa, berdosa karena ketidakmampuannya secara daging. Maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Ayat yang ke-14, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, saudara. Jadi segala aturan yang ditetapkan oleh Tuhan melalui Musa di Gunung Sinai dan seterusnya, itu adalah baik untuk orang-orang Israel.
Tetapi ayat 15 dikatakan dengan tegas, apa hubungannya dengan kita, saudara? Mengapa hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan, tidak membawa kepada keselamatan? Karena hukum itu hanya bertujuan untuk menyatakan bahwa kita adalah orang berdosa. Sebab apa yang aku perbuat, ayat 15, aku tidak tahu, saudara. Bagaimana Paulus menjelaskan ini dengan sangat tegas, bahwa manusia yang berdosa itu tidak tahu dirinya, bahwa dia berdosa, karena sebetulnya dosa itulah yang sudah menutupi hati nuraninya, pikirannya, keinginannya, sehingga apa yang dilakukan adalah bukan dari dirinya, karena sudah tertutup oleh yang disebut natur dosa. Dan itulah maka dia tidak melakukan hukum Taurat dan tidak mampu. Tapi oleh kasih karunia Allah, Tuhan Yesus datang menggenapinya untuk saudara dan saya, dan saudara juga bisa melakukannya. Karena ada firman yang membarui hidup saudara. Saudara sudah diampuni, saudara diberi firman, saudara diberi Roh Kudus untuk melakukan hukum Taurat yang baik itu di dalam Kristus tentu. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, apa hubungannya dengan tadi bahwa orang-orang yang masih suka melakukan sesuatu yang tidak baik buat kita? Karena mereka diselimitu oleh dosa. Mereka ditutupi hati nuraninya. Mereka tidak dicelikkan oleh firman Tuhan karena mereka menolak. Mereka tidak mau karena mereka sudah tertutup dan mengeraskan hati. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya yang sudah diterangi hati kita oleh Tuhan, kita menganggap sesama kita sekalipun musuh itu adalah saudara kita. Itu adalah mitra kerja saudara dan saya. Itu adalah saudara-saudara kita yang perlu kita bawa mereka datang kepada Tuhan supaya mereka juga dicelikkan, mendapat pengampunan dan mendapat pemulihan dan hidup dalam terang dan menganggap orang lain juga seperti dia, artinya sebagai saudara. Itulah firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, yang hari ini Tuhan mengajak kepada kita supaya saudara tidak membenci orang yang membenci saudara, tapi malah memberkati. Bahkan jangan mengutuki, walaupun memang rasanya berat seperti ingin membalas orang yang jahat, karena itu merugikan. Tetapi firman Tuhan katakan kepada kita Bapak Ibu Saudara, di sini sekali lagi, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, walaupun saudara diperlakukan tidak adil, saudara digosipin, saudara diiriin, saudara dipitnah, saudara dianggap salah. Saudara percaya bahwa saudara adalah orang yang hidup dalam terang, menganggap mereka diselimuti oleh sesuatu yang dia tidak sadari dan dalam kegelapan. Karena itu mari sebagai orang percaya, saya mengajak kita sekalian, kita hidup dalam tuntunan kasih, dalam poin yang kelima dari serial renungan kita selama ini, yaitu berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuki kita. Jangan mengutukinya, karena mereka adalah saudara-saudara kita yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati saudara dan saya. Haleluya. Amin.